Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Tambahan warta jemaat mulai hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, telah diedarkan amplop persembahan syukur Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Persembahan tersebut diserahkan ke kantor sekretariat gereja paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Persembahan yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung program Majelis Agung, yaitu revitalisasi Balai Wiyoto. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita dukung bersama program tersebut. Matius pasal 18 ayat 20 yang berbunyi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Bapak Penatua Yohanes Ardina Supriyono. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan 2. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bersama kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuen Berayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama kembali memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama dan yang ketiga. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami berterima kasih Bapa pada malam hari ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih menyertai kami Bapa, sehingga kami masih boleh berkumpul dengan keluarga tercinta kami, untuk bersama-sama beribadah berayat Bapa di keluarga Batih masing-masing. Kiranya Bapa, Engkau memberkati ibadah kami, Engkau menerima ibadah kami, terlebih Engkau juga memberkati setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah melalui ibadah ini Bapa, nama-Mu boleh terus dimuliakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir di dalam ibadah berayat yang kami lakukan di keluarga Batih masing-masing Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 368, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama,
Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang dengan sukacita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan kembali memuliakan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama dan yang kedua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, salam patunggilan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya yakin kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Merdeka bersama Tuhan Yesus. Dan ayat nats yang saya ambil adalah ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya kembali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab
Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, pada tahun 2020 ini kita bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tentunya banyak sekali perjuangan untuk menggapai atau untuk meraih kemerdekaan bangsa kita ini. Salah satu unsur yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia adalah kegigihan para prajurit di zaman dahulu. Bapak dan Ibu, saudara maupun anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah melihat proses pendidikan seorang prajurit TNI? Atau saya rasa pernah ya, atau mungkin ada salah satu anak dari bapak atau ibu yang menjadi seorang prajurit TNI. Untuk menjadi seorang prajurit tentunya bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Sejak di awal banyak sekali tantangan-tantangan yang sudah dihadapi oleh para pemuda-pemudi yang ingin menjadi seorang prajurit. Banyak cerita yang dimulai dari tentang bagaimana seorang prajurit diproses di awal sekali, yaitu saat mereka memutuskan untuk mendaftarkan diri mereka untuk mengabdi kepada bangsa dan negara menjadi seorang prajurit. Dari sekian pendaftar, nantinya itu hanya diseleksi menjadi puluhan saja yang akan diterima menjadi calon siswa atau calon prajurit TNI. Setelah mendaftar, siswa-siswa ini tidak langsung enak-enakan, tetapi mereka akan masuk ke sekolah militer. Mereka mulai digembleng di sekolah militer. Bukan hanya fisik mereka yang digembleng habis-habisan oleh para pelatih, namun juga mental mereka dibentuk sama sang pelatih. Tak jarang kita biasanya menemui siswa yang kalau kita kalau saya biasanya melihat itu ada siswa-siswa yang jalan ya dari Karangpilang terus mau ke pendidikan marinir di Gunung Sari itu, kita melihat banyak yang mereka sudah terlihat sudah letih gitu, sudah capek gitu loh. Tapi sang pelatih ini tidak memperbolehkan mereka buat beristirahat. Para siswa ini dituntut berjuang untuk mengerahkan semua kemampuan, mengerahkan semua tenaga mereka hingga titik terendah. Pertanyaan yang seringkali terpikir sama orang awam atau orang sipil seperti saya, apakah sang pelatih ini nggak takut ya kalau nantinya siswa tersebut pingsan atau bahkan jatuh sakit? Ternyata jawabannya tentu tidak takut bagi sang pelatih. Karena sang pelatih yang pertama adalah dia sudah sangat terlatih di dalam mendidik siswa. Dia tahu kapan siswanya harus diberikan istirahat dan kapan siswanya harus menguatkan fisik dan mental untuk menghadapi segala didikan sang pelatih. Sebab dari latihan fisik dan mental yang diberikan sang pelatih, maka akan tercipta prajurit-prajurit dengan mental juang yang tinggi. Prajurit yang handal sehingga mereka mampu mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Itu adalah ilustrasi yang saya berikan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, saudara maupun anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita membayangkan bahwa di tahun 2020 ini kita akan menghadapi sebuah peristiwa yang akan menjadi catatan sejarah dalam peradaban manusia, catatan sejarah di dalam kehidupan kita. Peristiwa tersebut adalah adanya pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona. Sudah 5 bulan kita semua menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan. Mulai dari dunia pendidikan yang dibatasi, yang awalnya pendidikan tatap muka menjadi pendidikan online atau daring. Kemudian di dunia pekerjaan diguncang badai PHK dan juga PHK massal dan juga kebangkrutan. Kemudian di bidang kerohanian, kita semua tidak bisa melaksanakan ibadah atau kegiatan gerejawi seperti pada umumnya yang kita laksanakan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa beribadah di hari Minggu, kita tidak bisa merayakan Paskah secara langsung, kita juga tidak bisa unduh-unduh, kita tidak bisa kebaktian Braid secara langsung. Banyak hal yang berubah secara drastis dan membuat kita semua terkadang bertanya-tanya,
rencana seperti apa sih yang Tuhan inginkan buat kita semua umatnya. Bahkan mungkin sebagian dari kita mulai meragukan kuasa Tuhan di tengah pandemi COVID ini. Karena ya melihat banyaknya saudara kita yang menjadi korban dari virus tersebut dan melihat betapa banyaknya orang yang terdampak karena pandemi ini. Bapak dan Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian, 5 bulan saya rasa bukan waktu yang singkat untuk kita semua terus berjuang menghadapi dan menghindari virus yang sangat kecil. Bahkan tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Tahun 2020 juga akan berakhir dalam 4 bulan lagi. Jadi kelihatannya itu kayak seolah-olah 8 bulan di 2020 ini kelihatannya kok kita itu disuguhi pemandangan latihan persiapan meninggal ya. Persiapan meninggal jika sewaktu-waktu kita juga kena virus tersebut. Tapi saya berdoa kita semua tetap terhindarlah dari virus itu ya. Dan pemandangan seperti ini nih sungguh membuat kita nggak nyaman dan ngeri tentunya. Pandemi ini seakan menjadi sebuah bencana besar bagi umat manusia yang menyerang dan menggerogoti bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran, tenaga, bahkan perekonomian kita. Banyak dampak yang membuat kita hanya bisa pasrah. Pasrah dengan keadaan tanpa kita tahu harus berbuat apa-apa. Bagi kita orang percaya, saya yakin setiap malam kita semua selalu menaikkan doa. Menaikkan doa kepada Tuhan agar segera melenyapkan virus ini. Betul atau tidak? Saya kurang tahu kalau Bapak Ibu semua tidak berdoa. Tapi saya percaya kita semua orang percaya, kita pasti berdoa untuk yang terbaik. Kita pasti berdoa setiap malam supaya virus ini cepat pergilah. Terus pertanyaannya, lalu mengapa sampai saat ini nggak ada perkembangan yang signifikan tentang berakhirnya pandemi ini? Atau perkembangan tentang ditemukannya vaksin? Akhirnya seolah-olah muncul beberapa pertanyaan. Apakah Tuhan itu tidur? Terus, apakah Tuhan itu nggak dengar sama doa kita? Bahkan mungkin muncul pertanyaan, apa Tuhan itu nggak mengasihi kita sih umatnya? Jika kita merenungkan firman Tuhan yang sudah dibaca dan menjadi nats tadi, yaitu di 1 Korintus 10 ayat 13, yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah bunyi firman Tuhan. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, apakah Tuhan tidur? Tentu jawabannya tidak. Tuhan tidak tidur. Jelas sekali di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang A, bagian A, Tuhan mengatakan bahwa kita manusia pasti akan mengalami pencobaan-pencobaan. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Tuhan sebagai pencipta kita itu sudah sangat tahu batasan kekuatan kita semua sebagai manusia, sebagai ciptaannya tentunya. Oleh sebab itu, kita semua harus yakin dan terus percaya bahwa kita semua pasti akan dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi segala pencobaan, termasuk di dalam menghadapi pandemi ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan itu nggak dengar doa kita? Jawabannya sekali lagi, tidak. Tuhan selalu mendengar doa kita, Bapak Ibu. Tuhan yang selalu setia, dan seperti yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B, sebab itu Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita semua sebagai pribadi yang diciptakan secara spesial oleh Tuhan, sekali lagi tentu Tuhan sangat tahu batasan diri kita satu persatu. Tuhan tahu bahwa tiap-tiap kita semua ciptaannya ini memiliki limit atau memiliki batasan yang tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena Ia setia, maka Ia pun tahu dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan diri kita masing-masing. Kalau yang pertama melampaui kekuatan sebagai seorang manusia, yang kedua malah lebih dalam lagi, lebih khusus lagi, Tuhan tahu batasan tentang diri kita masing-masing.
Tuhan sudah memiliki standar atau ukuran atau takaran lah yang Ia tetapkan dalam tiap porsi cobaan yang boleh kita hadapi. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, berarti apakah Tuhan tidak mengasihi kita umatnya? Jawabannya adalah tentu Tuhan selalu mengasihi kita umatnya. Karena rasa kasih yang luar biasa kepada kita tertulis di bagian akhir 1 Korintus 10 ayat 13, yaitu pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, diberikanlah kita jalan keluar dari setiap pencobaan yang menghampiri kita, agar kita semua dapat menanggungnya dan nama Tuhan terus dimuliakan. Terbukti dari pandemi ini yang sudah kita alami dari bulan Maret, satu persatu mulai ada jalan keluar untuk setiap permasalahan. Dari pendidikan menjadi online, kegiatan gerejawi kita semuanya ke online. Kemudian kita keluar, sudah boleh lagi, tidak ada pembatasan sosial, tetapi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Itu adalah salah satu jalan keluar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita juga mendapatkan keleluasaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan masalah untuk manusia. Tetapi Tuhan terkadang mengizinkan iblis untuk mencobai manusia melalui masalah-masalah untuk menguji iman kita tentunya. Tetapi masalah-masalah yang terjadi, saya percaya tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai seorang manusia. Karena Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Setiap pencobaan yang berpotensi membuat kita jatuh ke dalam dosa, pasti akan selalu ada. Walaupun kita hidup sedemikian rupa seturut dengan firman Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap pencobaan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Marilah kita selalu belajar untuk percaya dan bertahan dalam pencobaan. Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita dalam berjuang menghadapi pandemi ini. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, saya percaya kita pasti akan merdeka dari pandemi ini. Sama seperti seorang pelatih yang ingin mencetak prajurit handal dengan didikan yang luar biasa. Begitu pula dengan Tuhan. Ia ingin kita semua melewati pencobaan agar kita boleh dibentuk menjadi umat yang handal dan umat yang tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami merupakan pencobaan yang biasa dan tidak melebihi kemampuan kita. Di balik setiap keadaan kita, ada jalan keluar yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Selesai. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 428, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah
Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Bapa buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami berkumpul, memuji, terlebih mendengar firman-Mu Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami menaikkan syafaat kami Bapa. Kami berdoa buat setiap keluarga yang ada di gereja kami GKJW Jemaat Wiyung Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang tersebar Bapa di 9 kelompok Bapa. Engkau memberkati mereka semua Bapa di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaannya. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati anak-anaknya di dalam pendidikannya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat setiap anggota keluarga yang mungkin hari ini sakit Bapa. Kami berdoa Bapa, Engkau berikan kesembuhan Bapa, sehingga mereka boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika di keluarga anggota kami ada yang juga sedang pemulihan Bapa dari sakitnya, kiranya Engkau juga memberkati, menyertai, sehingga mereka boleh cepat dipulihkan, cepat kembali sehat Bapa, dan kembali cepat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan terbaiknya Bapa. Kiranya Engkau melipat ganda Bapa berkat kepada tangan-tangan yang telah memberikan Bapa persembahan yang pada malam hari ini. Kiranya juga Engkau memberkati orang-orang di belakang persembahan ini yang mengelolanya Bapa. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa, biarlah Engkau juga memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini dengan roh takut akan Engkau dan roh tanggung jawab Bapa. Bapa, kami juga menaikkan doa buat gereja tercinta kami GKJW Bapa. Terlebih kami juga berdoa buat gereja GKJW Jemaat Wiyung. Bapa, kiranya Engkau menyertai gereja kami. Biarlah Engkau memberkati gereja kami menjadi gereja yang megah secara iman Bapa, bukan hanya secara gedung. Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Pendeta Indro Sujarwo beserta keluarganya. Engkau memberkati pelayanan beliau Bapa, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan atas pendeta kami. Bapa, kami juga berdoa buat setiap penatua diaken yang ada di GKJW Jemaat Wiyung. Engkau memberkati mereka semua Bapa. Engkau pakai para penatua diaken sebagai tangan-tangan untuk memberkati para jemaatnya, memberikan pelayanan Bapa secara penuh Bapa di tengah pandemi ini Bapa. Bapa, kami juga tak lupa berdoa buat setiap karyawan-karyawan yang bekerja di gereja kami ini Bapa. Engkau memberkati mereka, Engkau pakai mereka Bapa. Engkau berikan roh tanggung jawab, Engkau berikan roh takut akan Engkau Bapa, sehingga pekerjaan mereka juga semata-mata bisa untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan yang sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran Bapa untuk mengabdikan diri mereka sebagai pelayan Bapa di gereja kami selama adanya pandemi ini. Kami berdoa buat setiap tim Bapa, kami berdoa buat semua yang terlibat Bapa di dalam pelayanan-pelayanan yang sangat luar biasa ini Bapa. Kau memberkati kehidupan teman-teman kami yang sudah memberikan waktunya untuk Engkau Bapa, memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, keinginan mereka. Biarlah Engkau memberi kecukupan Bapa buat mereka semua. Bapa, tak lupa kami juga berdoa buat setiap jemaat yang tertanam di gereja kami GKJW Jemaat Wiyung Bapa. Biarlah Engkau menyertai kami semua para jemaat Bapa, menjadi jemaat-jemaat yang selalu handal dan selalu memiliki iman yang kuat kepada Engkau Bapa. Biarlah Bapa, nama-Mu juga boleh terus dimuliakan melalui jemaat-jemaat yang telah bertumbuh di gereja kami GKJW Jemaat Wiyung. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa tercinta kami Bapa. Terlebih di bulan spesial ini Bapa, bangsa kami akan menyambut 75 tahun kemerdekaannya Bapa. Terima kasih buat setiap anugerah yang Kau berikan buat bangsa kami. Terima kasih buat setiap hal yang menjadi kebaikan Bapa buat bangsa kami. Bapa, kami juga menaikkan doa buat setiap pemimpin kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kami berdoa untuk presiden kami, untuk wakilnya, untuk setiap menteri. Bahkan kami juga ingin menaikkan doa buat setiap orang-orang yang menjabat sebagai RT maupun RW Bapa. Kiranya Engkau menyertai, memberkati mereka semua Bapa. Biarlah Engkau memberikan roh tanggung jawab Bapa,
sehingga nama-Mu boleh dimuliakan, setiap kebijakan yang mereka ambil boleh berpihak untuk kami semua rakyatnya Bapa. Bapa, kami tahu Bapa, bangsa kami memiliki banyak permasalahan, tetapi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi kami percaya Bapa, biarlah Bapa Engkau menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi permasalahan bangsa kami, biarlah Engkau sendiri Bapa sebagai kunci untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa dan negeri kami ini. Bapa, saat ini kami juga menaikkan doa terkhusus Bapa untuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bapa, kami sudah lelah Bapa, kami sudah capek Bapa. Kami ingin Bapa Engkau menjadi jawaban atas setiap permasalahan, atas setiap pandemi ini. Biarlah Engkau boleh ambil Bapa, biarlah Engkau boleh musnahkan Bapa setiap virus yang saat ini menghantui kehidupan kami sehari-hari Bapa. Pulihkan Bapa keadaan kami, pulihkan keadaan bukan hanya bangsa Indonesia tetapi seluruh dunia Bapa. Biarlah Engkau memusnahkan Bapa virus ini Bapa, sehingga kami boleh kembali Bapa, kembali beraktivitas, kembali bekerja, kembali bersekolah. Terlebih kami boleh kembali memuji, melayani Engkau di gereja Bapa. Kami sudah sangat rindu Bapa akan hal itu Bapa. Bapa, berkati kami juga di dalam kehidupan kami sehari-hari yang saat ini kami masih terus bekerja, kami terus beraktivitas. Biarlah Engkau jauhkan kami dari ancaman virus yang sangat kecil ini Bapa, yang bahkan kami juga tidak bisa melihatnya. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu akan terus melindungi kami Bapa. Bapa, jika pada malam hari ini kami juga akan mengakhiri ibadah berayat di keluarga Bati masing-masing, dan kami juga akan melanjutkan kegiatan kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap apa yang akan kami kerjakan, akan yang kami lakukan. Kiranya Engkau tetap memberkati dan juga menyertai kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku hidup, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang dan selamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kula sestunere Gusti, kang jumeneng panutan, tetap Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.